Di tahun 2025, gue mutusin buat upgrade total studio gue. Bukan buat pamer gear mahal, tapi emang secara usia, laptop Lenovo Legion gue yang udah nemenin dari 2019, udah harus memasuki masa pensiun. Sebenarnya sih nggak lemot-lemot banget, cuma emang secara kebutuhan atas skill gue tuh udah meningkat. Dan karena gue juga pengen punya ruang kerja yang bener-bener mendukung proses kreatif, dari mulai produksi lagu sampai editing video. Tahun ini juga jadi tahun yang sangat berkesan karena gua pindah operating system dari Windows ke Mac setelah mungkin 17 tahunan lah gua pakai Windows, di mana gua masih inget gua jual kulkas di kosan buat rakit PC Pentium 4 pertama gua. Gokil. Sebelumnya gue pakai laptop Lenovo Legion buat semua kerjaan dari mixing, mastering sampai editing video 4K. Laptop ini awalnya gue beli buat tugas kuliah, terutama mata kuliah permodalan sistem. Tapi sayang banget kalau cuma kepake setahunan buat nugas. Akhirnya gue mulai manfaatin buat eksplor sisi kreatif gue. Waktu pandemi COVID datang, gue punya lebih banyak waktu luang. Disitulah gue mulai serius bikin karya. Oh ya, buat yang mau tahu karya-karya lagu gue bikin linknya di deskripsi ya. Silakan dicek. Awalnya laptop ini andalan banget, kuat, dan nurut diajak ngapa-ngapain. Tapi lama-kelamaan performanya mulai goyah, kepanasan, kipas berisik, belum lagi karakteristik Windows kadang kurang stabil buat kerja kreatif. Akhirnya jadi nggak nyaman buat kerja kreatif yang intens. Ini inti dari setup baru gua, Mac Mini M4. Hemat daya, super senyap, tapi performanya udah teruji buat semua kerjaan kreatif. Kalau nggak percaya, coba aja cari reviewnya yang banyak bertebaran di YouTube. Untuk spesifikasi gua pilih yang 24 GB RAM. Untuk storage-nya, gua pilih 512 GB SSD. Ini udah super cepat sih karena emang dari Mac tuh biasanya emang terkenal cepat. Proyek gua tuh butuh memori gede, terutama pas multitasking antara DAW dan software editing video. Tentu aja gue saranin kalian buat selalu menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan masing-masing ya. Karena setiap orang punya workflow dan intensitas penggunaan yang beda-beda.
Gue tambahin lagi SSD NVMe 1 TB menggunakan enclosure dari Acasis yang udah pakai Thunderbolt. Kualitasnya udah terbukti banget, yang bikin transfer datanya hampir setara SSD bawaan si Mac Mini M4. Buat project-project video yang filenya gede-gede ini jadi solusi banget. Transfer file besar nggak pakai lama. Bahkan untuk raw footage 4K yang biasanya bikin stres. Selain itu, coolingnya juga bagus. Jadi SSD tetap awet walaupun dipakai buat kerja berat. Yang gue suka dari enclosure Acasis ini desainnya compact dan build quality-nya premium. Jadi cocok dipasangin sama estetik Mac Mini. Ini yang paling ubah pengalaman kerja gue. Monitor ultrawide 34 inch dari Lenovo Legion. Monitor ini awalnya bersaing dengan Xiaomi G34 WQI. Lenovo menawarkan 3 tahun garansi plus layanan antar jemput kalau monitornya bermasalah. Sementara kalau Xiaomi cuma kasih 1 atau 2 tahun, gue lupa pastinya. Ditambah lagi banyak review di marketplace yang nyebutin Xiaomi punya masalah dead pixel. Terus alasan kedua, gue pengen tetap menghargai keluarga Legion supaya masih ada di line up gear yang gue pakai. Itulah yang jadi penentu kenapa gue pilih monitor Lenovo Legion R34W30. Timeline di DAW dan video jadi jauh lebih luas dan nyaman banget buat multitasking. Sebelumnya gue aman karena pakai laptop. Kalau ada masalah listrik di rumah, nggak ngaruh banyak karena ada baterai. Charger laptop Legion ini juga awet banget. Dari 2019 sampai video ini dibuat, nggak pernah bermasalah. Tapi sekarang gue wajib pakai UPS. Karena di rumah gue tuh termasuk yang sering mati lampu. Yang paling penting, UPS tuh jadi penyelamat kerjaan walaupun cuma backup listrik sebentar, tapi cukup buat gua save file yang lagi gua kerjain dan shutdown dengan aman. Merapikan setup kerja itu punya kenikmatan tersendiri, jadi ada rasa puas aja yang nggak bisa dijelasin cuma dengan kata rapi. Apalagi kalau semua ini udah direncanain dari jauh-jauh hari, bukan cuma asal beli, tapi emang bener-bener dipikirin tuh matang-matang antara kebutuhan, fungsi, dan tentu aja budget. Yang penting bukan sekedar setup-nya yang estetik, tapi juga bikin kita betah, produktif, dan merasa kayak ini tempat gua. Tempat di mana ide-ide dan karya bisa lahir, tanpa harus terganggu sama kabel kusut atau meja yang penuh berantakan nggak penting. Hasilnya, ini gue simulasiin pakai proyek lagu gue yang sebelumnya gue kerjain di laptop Legion yang mana tuh alurnya cuma sampai balancing, sementara untuk mixing dan mastering gue lempar ke pihak ketiga karena emang secara kemampuan laptop gue udah nggak bisa untuk proses tersebut. Tapi di setup sekarang semua aman aja. Walaupun emang secara VST masih pakai bawaan si Studio One, namun sebagai gantinya gue duplikasi tracknya biar lebih banyak, biar agak mendekati real test kalau menggunakan VST bawaan dari projectnya. Lalu edit video ini di CapCut juga aman. Yang paling kerasa adalah gue jadi betah kerja, nggak cepet capek, nggak kesel karena crash, dan lebih fokus ke kerjaan gue. Setup ini nggak harus mahal, tapi harus sesuai sama kebutuhan lo. Kalau lo musisi, editor, atau konten kreator, pikirin workflow lo. Invest ke hal-hal kecil yang bikin kerja lebih enak, karena itu yang bakal bikin lo konsisten. Komen di bawah kalau lo pengen gue review lebih detail salah satu dari gear ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap nikmati proses kalian. Gue Nugroho, pamit.